Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja dan sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahagia dan senang sekali kali ini bisa kembali menyapa kalian semua di ruang digital kalian melalui channel YouTube ini. Dimana lagi kalau bukan di WI Channel. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang tutorial Adobe Photoshop lagi. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian membuat daftar menu warung geprek seperti ini teman-teman. Jadi ini dikerjakan menggunakan aplikasi Photoshop. Oke, langsung aja kita akan belajar membuat desainnya. Oke, sekarang kita buka dulu aplikasi Adobe Photoshop-nya. Nah, di sini kebetulan Photoshop saya ada di desktop, jadi langsung aja bisa double klik aplikasi Adobe Photoshop-nya. Di sini kebetulan saya menggunakan versi 2021 teman-teman. Jadi tutorial kali ini bisa worth it untuk kalian yang menggunakan Photoshop dengan versi 2020 ke atas ya. Oke, setelah aplikasi Photoshop-nya terbuka, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat kanvas atau lembar kerja baru teman-teman. Bisa dengan cara klik create new, atau teman-teman juga bisa lakukan dengan cara tekan Ctrl N di keyboard. Oke, setelah seperti ini kita akan mencari ukuran A4 teman-teman, karena daftar menunya akan kita buat dalam ukuran A4. Oke, kita klik bagian print di sini. Kita cari ukuran A4. Oke. Nah, selanjutnya di bagian preset details, di sini kita akan buat namanya menjadi daftar menu warung geprek. Daftar menu warung geprek. Oke, seperti itu. Di sini untuk ukuran A4 teman-teman ya, width-nya itu artinya 210 mm, height-nya 297 mm. Jadi width ini lebar, kemudian height ini adalah tinggi teman-teman. Itu artinya nanti untuk bentuk kanvas kita akan berorientasi portrait teman-teman ya. Oke, untuk resolusinya 300 pixel per inci. Color modenya kita bisa buat RGB color aja teman-teman di sini. Kemudian di bagian sini kita buat 16 bit. Oke, selanjutnya kita klik create. Oke, sekarang kita sudah memiliki kanvas yang bisa kita gunakan untuk mendesain daftar menu warung geprek. Nah, sebelum lanjut, saya akan sedikit menjelaskan tutorial hal yang paling mendasar pada saat kita akan mendesain nanti teman-teman. Jadi untuk melakukan zoom in dan zoom out pada desain kita nanti, kita bisa tekan Ctrl plus untuk zoom in, kemudian Ctrl min untuk zoom out. Dan untuk mengepaskan lembar kerja ini pas pada aplikasi Photoshop-nya, tampilannya di sini kita bisa tekan Ctrl 0. Oke, seperti itu ya. Misal nih, keadaannya benar-benar terzoom out seperti ini. Teman-teman pengen cepat nih kembali ke posisi normal, langsung aja untuk tekan Ctrl 0 seperti itu ya. Oke, setelah membuat kanvas baru, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk membuat garis bantu. Di sini garis bantunya kita akan membuat pas tengah secara vertikal, juga pas tengah secara horizontal. Jadi teman-teman, caranya apabila di Photoshop teman-teman belum muncul penggaris seperti ini, kalian bisa klik view, kemudian kalian checklist pada bagian rulers. Oke, kalau ini ya belum terchecklist, penggarisnya belum ada seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kita klik view, klik rulers, maka penggarisnya akan muncul.
Dan langkah selanjutnya yang akan dibuat adalah teman-teman coba double klik bagian penggarisnya. Bisa bagian atas sini atau bisa juga bagian samping sini. Oke, saya klik bagian atas, double klik. Nah, teman-teman perhatikan bagian units, di sini ada rulers, jadi pilih dalam satuan cm, teman-teman. Oke, ini tips untuk mempermudah kita dalam pengerjaan desainnya nanti, teman-teman ya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang saya akan membuat garis bantu pas tengah-tengah bagian horizontal. Itu artinya kita akan membuat garis bantu di ukuran. Kita lihat teman-teman ya, kita klik image, kemudian image size. Nah, kita lihat nih. Jadi kalau horizontal itu artinya untuk bagian height-nya teman-teman ya, 29,7 bagi 2. Berapa kira-kira teman-teman? Jadi di sini 29,7 bagi 2 kita akan dapat angka 14,85. Nah, untuk pembuktian mungkin teman-teman kita bisa menggunakan kalkulator di komputer kita. Oke, kita coba ya. 29,7 dibagi 2. Oke, kita dapat angka 14,85. Nah, dan nanti untuk vertikalnya sekarang kita hitung teman-teman ya. Untuk vertikalnya sekarang kita hitung, itu artinya 21 dibagi 2. Kita coba teman-teman, 21 dibagi 2, 10,5. Oke, sekarang kita sudah dapat angka teman-teman. Jadi sekarang kita akan buat garis tengah horizontal dulu. Cara seperti ini teman-teman ya. Klik view, kemudian kita klik new guide, kita ke horizontal. Tadi berapa teman-teman horizontalnya? Kita dapat angka di 14,85. Nah, ini teman-teman bisa coba dulu. Biasanya komanya ini teman-teman ada yang bisa pakai koma secara langsung atau harus menggunakan titik. Jadi disesuaikan menurut komputer atau Windows teman-teman masing-masing ya. Oke, di sini saya coba menggunakan titik dulu. Kemudian klik OK. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi ini dapat garis bantu pas tengah untuk horizontal. Selanjutnya kita buat garis bantu pas tengah untuk vertikal teman-teman. Sama seperti tadi, kita klik view. Kemudian kita klik new guide. Nah, kalau tadi horizontal, sekarang kita ke vertikal. Nah, berapa tadi teman-teman? Kita dapat angka di 10,5. Seperti itu ya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita dapat garis bantu pas tengah di bagian vertikal. Oke. Dan selanjutnya teman-teman, setelah kita buat garis bantu, kita akan membuat background teman-teman. Nah, di sini untuk backgroundnya kita terlebih dahulu untuk menentukan warna background teman-teman. Jadi kita double klik di bagian set foreground color. Oke, sampai muncul seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan kode warna hashtag. Jadi hashtagnya nggak perlu diketik teman-teman ya, sudah ada di sini. Jadi langsung aja kita ketikkan A90 A0A. Oke, kita dapat warna merah di sini. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk pengaplikasian warnanya, setelah warnanya dipilih dengan rumus tadi, kita klik di layer backgroundnya, kemudian tekan Alt Delete di keyboard. Oke, sekarang warna merahnya teraplikasikan. Selanjutnya kita akan membuat background selanjutnya background warna kuning teman-teman. Nah, di sini kita bisa lakukan duplikasi dulu terhadap layer background ini dengan cara klik layer backgroundnya, tekan Ctrl+J di keyboard. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan buat backgroundnya berwarna kuning. Berarti kita akan menuju foreground color dulu teman-teman. Set foreground color, double klik lagi. Sekarang kita akan buat rumus, yaitu FFC83A. FFC83A.
Kemudian klik OK. Aplikasikan di layer 1. Klik layer 1, Alt delete. Nah, sekarang kita sudah punya dua background teman-teman ya. Di sini untuk melihat background merahnya, kita bisa matikan tanda mata di sini. Tanda mata layer 1 yang warna kuning. Nah, kita lihat background merahnya masih ada. Berarti kita sudah melakukan cara yang benar. Oke, sekarang teman-teman bisa rubah nama layernya berdasarkan warnanya. Oke, double klik layer background ini teman-teman, kemudian klik OK. Nah, di sini namanya masih layer 0. Teman-teman bisa double klik lagi layer 0 ini, rubah namanya menjadi merah. Kemudian di layer 1 kita rubah juga namanya, double klik, kita rubah namanya menjadi kuning. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan tarik untuk background warna kuningnya menjadi setengah dari lembar kerja ini teman-teman. Oke, dengan cara kita klik layer kuningnya, kemudian tekan Ctrl+T di keyboard. Nah, kita akan melakukan free transform namanya teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman perhatikan, di sini ada icon rantai. Nah, di sini kita nonaktifkan dulu icon rantainya. Di sini icon rantainya memiliki keterangan apa tadi teman-teman? Kita coba baca lagi ya. Maintain aspect ratio. Oke, kita nonaktifkan. Oke. Ciri-cirinya kalau dia aktif warnanya hitam, kalau tidak aktif warnanya polos seperti ini teman-teman. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, seperti itu ya. Jadi tadi kita coba pahami apa sih fungsinya aktif nggak aktif. Kita coba kalau aktifkan, kita tarik ke bawah. Nah, semuanya akan mengecil. Jadi bukan hanya dari atas ke bawah, tapi keseluruhan objek backgroundnya akan mengecil teman-teman. Itulah mengapa kita perlu menonaktifkan icon rantainya. Seperti itu. Ini kita tarik sampai setengah dari lembar kerjanya. Nah, jadi kita cukup terbantu dengan adanya garis bantu tengah horizontal tadi ya. Jadi kita tarik segini, kemudian kita klik checklist. Nah, setelah seperti ini, kita bisa klik edit, kemudian kita ke transform, kemudian kita cari warp. Oke, sekarang kita ke bagian warp yang di sini. Kita cari ARC upper. Nah, kita membentuk lengkungan seperti itu teman-teman. Dan di sini kita bisa atur bandnya di 35. Nah, jadi lengkungannya agak sedikit dompok sedikit ya, seperti itu. Tidak terlalu melengkung seperti sebelumnya. Oke, kalau ini terlalu melengkung, kita agak dompokkan di 35. Oke. Kemudian kita klik checklist. Oke, kita sudah memiliki background merah dan kuning. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan buat garis bantu lagi teman-teman. Kita akan buat garis bantu horizontal 2,15 cm. Oke, kita klik view. Sebenarnya untuk buat garis bantu teman-teman, kalian bisa tarik-tarik aja di sini. Nah, kalau 2,15 berarti kita cari 2,15. Nah, tapi dengan cara ini kita susah menentukan posisi akuratnya. Kita harus main zoom in zoom out teman-teman. Tapi kalau kita langsung dari sini klik view, kemudian new guide. Nah, di sini dirasa lebih simpel ya teman-teman ya. Kita tinggal pilih aja orientationnya. Kalau mau horizontal, kalau mau vertikal. Nah, di sini kebetulan kita mau buat horizontal nih teman-teman. 2,15. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada garis bantu. Apa tujuan garis bantu ini? Kita akan mempermudah kita untuk memposisikan teks yang akan dibuat di sini nanti, yaitu teks warung geprek. Oke. Selanjutnya kita buat teks warung geprek, teman-teman. Nah, untuk teks warung geprek, kita klik text tool di sini. Coba kita klik kanan dulu ya, di bagian sini. Oke, yang kita pilih adalah horizontal tipe tool. Oke. Kemudian kita akan
membuat warna fontnya. Terlebih dahulu nggak apa-apa kita gunakan warna putih dulu teman-teman ya. Kita klik di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan pilih fontnya yaitu Super Lobster. Nah, kita cari di sini. Teman-teman bisa ketikkan aja sih sebenarnya kalau nggak mau untuk scroll di sini. Ketikkan aja di sini sesuai nama font yang ingin digunakan. Super Lobster. Oke. Di sini saya gunakan Super Lobster reguler. Oke. Dengan ukuran fontnya teman-teman di sini kita gunakan ukuran 85 pt. Oke, kalau nggak ada 85 di sini, teman-teman juga bisa ketikkan. Jadi blok dulu angkanya di sini. Kemudian kita buat 85, kemudian enter. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita akan buat warna fontnya teman-teman. Nah, di sini warna fontnya kita menggunakan rumus lagi teman-teman. Kita klik di sini warna fontnya. Oke, dengan rumus FFA 608. Kemudian klik OK. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan fontnya huruf besar semua teman-teman ya. Itu artinya caps lock-nya aktif ya. Warung. Oke, kemudian kita enter ke bawah. Geprek. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kita blok dulu semuanya. Nah, kita perhatikan, pastikan bahwa fontnya rata tengah teman-teman. Karena kalau dia rata kiri dia akan seperti ini. Atau dia rata kanan dia akan seperti ini. Berarti kita buat rata tengah aja. Oke, kemudian checklist. Oke, selanjutnya kita akan kita lihat dulu teman-teman ya, contoh kita tadi kita akan membuat seperti ini kan. Berarti nanti kita akan buat fontnya itu melengkung seperti ini teman-teman. Oke, kita coba. Oke, di sini kita akan buat pertama-tama kita akan cek created warped text-nya, klik di sini. Kemudian stylenya di sini kita pilih arch. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih horizontal di sini. Kemudian di sini kita ganti plus 15. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan menu karakter. Kita klik Windows. Kemudian kita cari karakter. Nah, di sini kita akan mengatur jarak spasi fontnya teman-teman. Oke, untuk jarak spasinya di sini kita gunakan 8 jarak spasi bawah atas teman-teman ya. Dari atas ke bawah, bawah ke atasnya ini ya. Oke, kita cek di sini kalau kita gunakan 14 misalnya. Oke, dia tumburan seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita gunakan angka 81,84. Enter. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis pinggir pada fontnya teman-teman. Jadi cara membuat garis pinggirnya adalah dengan cara seperti ini teman-teman. Kita perhatikan, kita klik layar warung geprek ini, teks warung geprek, double klik di bagian yang bukan teksnya teman-teman ya, di bagian kosongnya sebelah sini ya teman-teman ya. Double klik. Kemudian muncul kotak dialog layer style. Kemudian kita klik bagian stroke. Nah, itu dia teman-teman. Nah, untuk stroke-nya di sini teman-teman ya. Di sini size-nya kita buat menjadi 30. Oke, seperti itu. Dan untuk warnanya kita buat warna putih polos aja teman-teman. Atau di rumusnya FF
F di sini teman-teman ya, F sebanyak 6 kali. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Oke, sekarang kita sudah membuat teks warung geprek. Sekarang kita tinggal posisikan posisinya menggunakan Move Tool. Klik Move Tool. Kemudian kita klik teks warung gepreknya, kita posisikan pas tengah. Kemudian untuk bagian atasnya kita posisikan pas dengan garis bantunya. Sekarang kita zoom dulu, CTRL plus seperti itu. Nah, kemudian kita geser-geser dengan cara tekan spasi di keyboard sampai muncul tangan seperti ini teman-teman. Kita klik tahan, tarik seperti ini. Nah, untuk menggeser-geser ya, geser-gesernya menggunakan mouse dengan syarat tombol spasi di keyboard nggak dilepaskan. Oke, sekarang lepas spasi di keyboard dan mouse-nya. Oke, sekarang kita pakai Move Tool lagi, pastikan di layar warung geprek kita geser-geser menggunakan tombol panah pada keyboard. Untuk ke bawah menggunakan panah bawah, untuk ke atas nanti menggunakan panah atas. Jadi sesuaikan aja arah menggesernya teman-teman ya. Geser ke kanan berarti menggunakan panah kanan, geser ke kiri menggunakan panah kiri, seperti itu. Oke, paskan seperti ini teman-teman. Oke, nah apabila sudah dirasa pas, kita balikan ke posisi normal yaitu CTRL 0. Oke, seperti itu. Baiklah teman-teman, setelah seperti ini, nah selanjutnya saya akan ajak teman-teman untuk membuka file PSD menu warung geprek yang sudah saya buat sebelumnya teman-teman. Jadi ini nanti berfungsi agar kita bisa benar-benar mencontoh sampel dari desain PSD yang sebelumnya telah dibuat. Oke, kita buka, double klik. Oke, sekarang kita balik ke desain kita tadi. Oke teman-teman, setelah seperti ini kita perhatikan nih, kita lihat contoh kita tadi. Oke, kalau di contoh kita ini sepertinya agak lebih rapat teman-teman ya. Oke, sepertinya kita akan sedikit rapatkan lagi teks yang kita edit ini. Oke, kita blok. Kemudian kita ke karakter lagi. Kemudian di sini teman-teman. Jadi spasi antar teksnya di sini. Kemudian kita klik 0 aja. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita klik checklist. Oke, dia jadi lebih rapat dan lebih enak dilihat sih teman-teman ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah selesai membuat teks warung gepreknya teman-teman. Apa yang akan kita buat selanjutnya? Selanjutnya kita akan membuat kita lihat lagi contohnya teman-teman. Kita akan buat foto makanannya di sini teman-teman. Jadi di sini ada 3 foto makanan. Bagaimana cara membuatnya? Tentunya sebagai berikut. Oke. Sekarang kita akan buat lingkaran menggunakan ellipse tool. Kita klik di bagian sini ada rectangle tool teman-teman ya. Nah, kita pilih bagian ellipse tool. Oke. Nah, sekarang kita akan buat lingkaran yang pertama berarti teman-teman. Lingkaran yang pertama, sini kita buat lingkaran sempurna dulu. Cara membuat lingkaran sempurna, teman-teman bisa lakukan tekan dan tahan tombol shift pada keyboard kemudian tarik lingkarannya seperti itu ya. Tapi di sini kita rubah dulu warnanya menjadi warna putih teman-teman. Oke. Warna putih polos. Sekarang kita lakukan pembuatan lingkaran yang pertama. Buat lingkaran sempurna seperti yang saya katakan tadi. Kita tekan dan tahan tombol shift di keyboard. Klik tahan mouse-nya, tarik seperti ini. Oke. Oke, lepaskan di sana. Oke, jadi lingkarannya ya. Nah, kita pastikan untuk fill-nya warna putih. Untuk stroke-nya tidak aktif, teman-teman. Stroke tidak aktif itu artinya garis pinggirnya tidak aktif. Jadi kita pilih yang no color, yang ada garis silang merah seperti ini. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita buat ukuran lingkaran yang pertama ini menjadi 8,70 cm kali 8,70 cm. Caranya seperti ini teman-teman. Oke, di sini untuk bagian rantainya kita aktifkan. Oke, kita klik kanan di bagian sini. Kita buat centimeters. Bagian sini juga klik kanan, centimeters juga. Oke, kemudian kita buat pada width-nya 8,70.
kemudian enter. Oke, karena icon rantainya diaktifkan, secara otomatis bagian height-nya juga ikut 8,70 cm. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tadi saya juga sudah buka file yang sudah diedit sebelumnya. Nah, kita akan lihat lagi contoh kita di sini teman-teman. Nah, kita letakkan di posisi mana untuk ayam gepreknya ini. Sekarang kita akan lihat dulu teman-teman di sampelnya. Saya coba tarik. Itu posisi bawah sekalinya di 16,61. Oke. Kita tarik, kita akan buat garis horizontal di 16,61. Oke, klik view. Kemudian klik new guide. Kita buat di orientation horizontal 16,61, enter. Oke, itu artinya di posisi ini teman-teman ya. Untuk menggeser-geser elipsnya, kita klik layer elips 1, kemudian kita gunakan move tool. Oke, kita geser sampai ke garis ini tadi teman-teman, yang 16,61. Oke, kita bisa tekan CTRL-T untuk lihat transformnya, untuk mengepaskan pada garisnya. Terus geser-geser menggunakan tombol panah pada keyboard. Oke, kita klik checklist. Oke ya teman-teman, jadi posisinya di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi dua lingkaran berikutnya teman-teman. Dari lingkaran yang ini, kemudian lingkaran yang ini. Nah, kita akan perhatikan lagi nih posisi lingkarannya nanti untuk melihat di mana kita posisikan garis bantunya nanti. Oke. Nah, sekarang kita akan buat lingkaran lagi, atau caranya teman-teman nggak harus lagi klik ellipse tool di sini, langsung aja klik ellipse yang di layar ini yang sudah jadi, klik di sini, kemudian tekan CTRL-G, kita duplikat. Kemudian teman-teman bisa geser hasil duplikatnya ke sini. Kemudian teman-teman tekan CTRL-T dan teman-teman atur ukurannya lagi. Ya, klik di bagian width-nya ganti cm, height-nya juga ganti cm. Kemudian bagian width-nya di sini kita atur dulu untuk icon rantainya kita aktifkan. Oke, kita rubah ukurannya menjadi 6,24 teman-teman. 6,24. Kemudian klik enter. Oke teman-teman, sekarang untuk ukurannya sudah kita atur. Selanjutnya kita posisikan. Kita lihat posisi di desain kita sebelumnya. Nah, jadi bawahnya ini kita atur tepat di 16,92. Itu artinya kita buat lagi garis bantu di 16,92. Klik view, klik new guide, horizontal 16,92, enter. Oke. Oke, sekarang kita geser elips satu kopinya di posisi ini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buat lingkaran berikutnya. Sama seperti tadi caranya, klik aja di elips satu kopinya, tekan CTRL-G. Nah, sekarang kita bisa tarik ke samping sini. Oke, untuk menentukan elips satu, sekarang kita atur dulu ukurannya teman-teman ya. Kita atur dulu ukurannya. Kita klik elips satu copy 2, CTRL-T. Kemudian kita atur ukurannya di 6,67 cm. 6,67 cm, enter. Oke, klik checklist. Nah, kurang lebih posisinya seperti itu. Udah pas teman-teman. Sekarang untuk mengepaskan lingkaran 2 dan 3, sini kita rubah dulu namanya teman-teman ya, biar kita mengerti kode lingkarannya. Untuk elips 1 kita buat lingkaran 1. Lingkaran 1. Kemudian elips satu kopinya kita rubah namanya menjadi lingkaran
2, kemudian elips 1 copy 2-nya kita buat namanya menjadi lingkaran 3. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan posisikan lingkaran 2 dan 3 pas tengah. Jadi kita klik lingkaran 2, tekan dan tahan tombol CTRL di keyboard, klik lingkaran 3. Kemudian kita tekan CTRL-T. Nah, sekarang kita lihat ada titik di sini, sehingga kita bisa lihat bahwa ini pas tengah atau tidak. Jadi ini sudah pas tengah ya. Langsung aja klik checklist. Oke. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan memasukkan gambar makanannya. Oke. Kita akan menggunakan teknik clipping mask. Oke. Oke, kita lihat di sini ada 3 gambar makanan teman-teman ya untuk sampel kita. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar makanannya teman-teman. Oke, kita akan samakan aja ya dengan contoh kita. Oke, gambar makanan yang tengah, kita lihat ini gambar yang ini. Oke, kita balik ke lembar kerja kita tadi. Nah, kita pilih makanan yang ini teman-teman, ayam geprek 1. Kita klik tahan, tarik. Oke, saya ulangi teman-teman ya, biar nggak keliru. Oke, kita di lembar kerja kita tadi, kita perhatikan di sini teman-teman. Kita akan berfokus di layar teman-teman. Perhatikan, pada layar teman-teman pastikan klik lingkaran 1. Oke, lingkaran 1 ya. Itu artinya ketika nanti objek gambar makanan dimasukkan, nanti dia akan berada di atas, tepat di atas lingkaran 1 ini teman-teman. Oke, kita buka folder tempat gambar makanannya. Klik tahan. Oke, lepaskan tepat di sini. Oke, seperti itu. Sekarang kita atur ukurannya langsung aja. Tapi teman-teman pastikan dulu bahwa rantainya aktif teman-teman, agar dia bisa membesar secara proporsional. Oke, seperti itu. Kemudian klik checklist. Nah, kalau seperti ini teman-teman tidak melihat seperti sampelnya tadi ya, gambarnya rapi pas di bulatan. Nah, disinilah kita akan menggunakan teknik clipping mask. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Oke, kita klik layar ayam geprek 1-nya. Kemudian kita klik create clipping mask. Oke. Dan secara otomatis gambar makanannya akan masuk ke lingkaran yang kita buat tadi teman-teman, sesuai lingkaran yang kita pilih. Oke. Untuk mengaturnya, mengatur posisinya, menyesuaikan posisinya, kita klik layar ayam geprek 1 ini, gunakan move tool. Kita atur aja posisinya semenarik mungkin. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar ke lingkaran 2 teman-teman. Oke, kita lihat gambar ayam yang mana nih. Oke, gambar yang ini ya. Oke, sama seperti tadi. Itu artinya kalau kita mau masukkan gambar ke lingkaran yang 2, kita klik lingkaran 2. Nah, pastikan gambarnya nanti masuk pas di atas ini, lingkaran 2. Oke, kita buka, kita masukkan ayam geprek 2-nya. Kita lepaskan di sini. Oke. Nah, kita paskan dulu di sini teman-teman. Kemudian kita perbesar seperti tadi. Nah, posisinya seperti itu. Klik checklist. Sekarang kita klik kanan pada layar ayam geprek 2. Klik create clipping mask. Oke, seperti itu. Gunakan move tool untuk atur-atur. Oke, pas seperti ini. Selanjutnya kita masukkan lagi gambar makanannya di lingkaran 3. Klik lingkaran 3. Sekarang kita drag atau tarik gambar makanannya. Kita lepaskan pas di sini. Tarik, atur ukurannya. Oke. Klik checklist. Kemudian klik kanan ayam geprek 3-nya. Klik create clipping mask. Oke. Sekarang kita sudah selesai memasukkan gambar makanannya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat teks sepertinya ya, teks yang ada di sini. Kita lihat dulu sampel kita tadi. Kita akan membuat teks menu dan harga teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada garis bantu. Kita lihat garis bantunya di berapa nih? 18,24 cm.
Berarti kita akan buat garis bantu lagi nih teman-teman, di 18,24 cm. Sekarang kita klik view, kemudian kita klik new guide. Oke. Sekarang kita di orientation horizontal 18.24, kemudian klik OK. Oke, segitu ya. Jadi nanti teks teks menu dan harganya pas di garis ini tadi teman-teman. Oke. Nah teman-teman, di sini sedikit tips juga, apabila teman-teman lagi ngedit nih di Photoshop biar layarnya tampak rapi, teman-teman bisa grup berdasarkan per itemnya teman-teman. Misalnya di sini kan ada foto makanan nih. Berarti untuk foto makanan yang 3 buah foto ini kita bisa grupkan teman-teman. Misalnya seperti ini. Kita klik ayam geprek 3, terus kita tekan dan tahan shift di keyboard, kita klik ayam geprek 1. Jadi semua dari item makanan ini terblok teman-teman ya di layarnya. Kemudian kita buat grup dengan cara klik create a new group. Nah, semuanya masuk menjadi satu grup. Oke, sorry teman-teman. Nah, tadi saya salah blok, harusnya di blok mulai dari ayam geprek 3. Oke, kita perhatikan lagi ya. Kita klik sampai dengan lingkaran 1 teman-teman di sini. Oke. Kita tekan dan tahan tombol shift. Kita klik lingkaran 1. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik create a new group. Oke, ini baru benar teman-teman. Jadi kita bisa buat nih nama grupnya misalnya grup makanan atau gambar makanan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi di layarnya nggak terlalu heboh atau terlalu rame ya. Oke, selanjutnya tepat di atas gambar makanan ini kita akan buat teks teman-teman. Oke, kita klik kanan text tool, kita pilih horizontal type tool. Nah, di sini kita buat teks menu dan harga. Oke, menu dan harga ini kita akan buat menggunakan teks atau font Super Lobster juga teman-teman. Oke. Super Lobster, kemudian reguler, kemudian kita akan buat di ukuran 85. Oke. Kemudian untuk warnanya teman-teman, di sini warna putih aja. Oke ya. Oke, kemudian kita klik aja langsung di sini. Oke, untuk orientationnya atau posisi teksnya itu rata tengah teman-teman di sini. Oke, klik di sini. Oke, sekarang kita ketikkan menu dan harga. Oke, kita checklist. Oke, sepertinya besar banget teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat lagi tadi sampel yang saya buat sebelumnya teman-teman. Di sini berapa ya fontnya digunakan. Oke, untuk cek font kita bisa klik teks atau horizontal type tool. Kita klik nih di bagian teksnya. Oke, di sini menggunakan font Super Lobster reguler 70 teman-teman ukurannya. Oke, salah ya, bukan 85 ya, tapi 70 teman-teman. Oke, 70 ya. Oke, berarti kita rubah juga nih ukurannya. Cara mengubah fontnya, kita klik aja nih, kita blok font keseluruhannya. Oke, kita ketikkan aja di sini ukuran fontnya 70, kemudian klik enter. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita akan create warped text. Karena kita lihat nih di sini, fontnya agak melengkung teman-teman ya. Oke, kita klik create warped text bagian sini. Nah, oke, kemudian kita pilih stylenya arch. Oke, ini kan terlalu melengkung nih teman-teman. Oke, kita klik ininya horizontal. Kemudian untuk bandnya, oke, di sini menggunakan +5 aja teman-teman, sedikit aja ya. Ada efek lengkungan tipis-tipis seperti itu teman-teman. Oke ya. Kemudian klik OK. Oke, selanjutnya kita akan buat stroke atau garis pinggir untuk teksnya. Oke, sama seperti teks warung geprek tadi. Jadi caranya kita klik nih di bagian sini, di bagian layar menu dan harga, di bagian kosongnya.
Oke, 2 kali klik ya teman-teman ya. Sampai muncul layer style seperti ini. Kemudian kita klik stroke. Nah, stroke-nya kalau warnanya putih dia jadi seperti ini teman-teman. Jadi warnanya kita ganti juga, warnanya jadi warna. Kita klik di bagian color. Kemudian untuk warnanya kita masukkan kode warna B3 2024. B3 2024. Kemudian klik OK. Oke ya. Kemudian ukuran stroke-nya kita buat menjadi 20 aja, agak sedikit lebih tipis. Oke, seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita posisikan pas tengah-tengah nih teman-teman. Oke, kita klik move tool di sini, kita posisikan nih. Oke, kita bisa klik layar menu dan harga, tekan Ctrl+T di keyboard, kamu posisikan pas tengah-tengah. Kita geser-geser menggunakan tanda panah di keyboard juga bisa teman-teman. Oke, untuk memastikan bahwa posisinya rapi ya. Oke, pas di garis bantu yang tadi, seperti itu. Oke, saya rasa pas seperti ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, setelah kita membuat teks menu dan harga, selanjutnya kita lihat sampel kita. Kita akan membuat teks item daftar menunya juga harganya teman-teman di sini. Oke, kita cek dulu ya. Kita klik text tool. Jadi di sini menggunakan font Geometer 415 BLKBT, black 23 dan menggunakan warna B3 2024. Oke, sekarang kita ke text tool, horizontal pivot tool, kita klik di sini, kita tarik ke sini dikit. Oke, kita ketikkan Geometer. Geometer 415 BLK BT black. Oke, black ya. Ukurannya 23. Enter. Kemudian warnanya B3 2024. Oke. Nah, sekarang kita ketikkan dulu yang pertama tadi ada air mineral. Nah, oke, kita buat rata kiri teman-teman. Klik checklist. Oke, kita akan posisikan di mana nih? Kita lihat lagi sampel kita tadi. Oke, kita lihat garis bantunya di sini 20.84. Oke, kita buat garis bantu, klik view, new guide, horizontal 20.84. Kemudian klik OK. Oke, sekarang kita klik layar teksnya tadi, menunya tadi, kita posisikan di sini. Oke, seperti itu ya. Kita zoom dulu. Oke, scroll posisinya, edit lagi teksnya, gunakan text tool, klik teksnya. Oke, setelah air mineral, spasi, kita buat titik. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian spasi, buat harganya 3K. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita sama ratakan dengan posisi yang atas ini ya. Oke, enter lagi. Kemudian kita ketikkan es teh manis. Oke, spasi, titik. Spasi lagi. Berapa nih harganya? 4K. Nah, itu tagnya terlalu mepet ya teman-teman ya, dengan yang bagian atas. Jadi di sini kita buat, kita blok dulu. Kita ke karakter, kita buat karakternya menjadi 30 pt teman-teman. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke. Kalau dirasa 4K dengan 3K-nya kurang rapi, coba kita delete dulu di sini yang 3K-nya. Kita pakai tab. Oke, seperti itu. Pakai tab juga. Oke. Enter lagi. Di sini kita buat paket geprek. Paket geprek. Spasi, titik. Oke, sampai sini. Kemudian kita buat harganya
15K. Oke, kita rapikan, hapus titiknya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, enter lagi. Di sini kita buat paket penyet. Oke. Paket penyet. Spasi titik. Tab. Kita buat harganya 25K. Oke, enter lagi. Geprek bakar. Geprek bakar. Spasi titik. Nah, tab lagi. Kita buat harganya 35K. Oke, seperti itu. Kita hapus titiknya satu ya, yang 25K. Oke, seperti itu ya. Oke, ini sudah ada itemnya teman-teman. Kemudian kita klik checklist. Kemudian kita tekan CTRL 0 lagi untuk kembali ke keadaan normal. Oke ya, selanjutnya apa nih yang mau kita buat? Jadi ini desain kita tadi, ini sampelnya ya. Jadi kita akan membuat ini teman-teman. Kita akan buat rectangle tool di sini. Rectangle tool. Kita akan buat itu teman-teman, background text dan teks alamat. Jadi background text-nya menggunakan rectangle di sini teman-teman ya. Rectangle tetapi dengan lengkungan. Kita lihat dulu nih, kita klik kanan rectangle. Oke. Kita coba ke propertiesnya. Kita lihat rectangle-nya memiliki lengkungan 82,5 pixel. Oke, 82,5. Oke, kemudian kita CTRL T teman-teman. Jadi panjangnya 16.88 1.40. Oke. Untuk warnanya kita lihat checklist dulu. Untuk warnanya menggunakan warna B3 2024. Oke, kita cek ukurannya dulu teman-teman ya. 16.88 1.40. Oke, kita gunakan rectangle tool. Kita gunakan warna B3 2024. Oke. Sekarang kita buat sembarang dulu di sini. Seperti itu. Pastikan fill-nya sudah menggunakan warna yang tadi. Nah, stroke-nya kita tidak usah gunakan stroke atau nonaktifkan. Oke, sekarang di bagian ukurannya. Nah, berapa tadi teman-teman? Jadi untuk ukurannya 16,88 1,4. 16,88 1,4. Oke. Jadi teman-teman, kalau mau buat ukuran width dan height yang berbeda, ingat untuk akar rantainya ini tidak usah diaktifkan. Oke. Sekarang kita atur posisinya menggunakan move tool. Kita lihat kita menggunakan garis bantu di 26,22. Oke, kita buat klik view, kemudian new guide 26,22. Oke. Benar ya? 26,22. Oke. Sekarang kita posisikan rectangle-nya tadi. Menggunakan move tool, paskan di tengah-tengah. Oke, seperti itu ya. Kita zoom dulu. Nah, kita atur posisinya menggunakan tanda panah pada keyboard. Pas seperti itu. Oke ya. CTRL 0 lagi, balik keadaan normal. Nah, sekarang tinggal kita buat lengkungannya tadi teman-teman. Lengkungan di sininya. Oke, berapa tadi? Kita lihat propertiesnya. Oke, klik kanan, rectangle 2 yang ini. Kita lihat lengkungannya di 82,5 px. Oke, benar di sini di rectangle 1. Sekarang teman-teman cek di propertiesnya. Buat di 82,5. 82.5. Akar rantainya aktif ya. Kemudian tekan enter. Oke, seperti itu. Oke,
Selanjutnya kita akan buat teks alamat. Teks alamatnya menggunakan font Consolas Bold 20 pt dengan warna putih teman-teman ya. Oke. Kita cari Consolas di sini. Oke, sudah bold dengan 20 pt. Oke, warnanya warna putih. Kita ketikkan di sini loh teman-teman. Jalan Garuda RT 1023. Kemudian ada nomor WA misalnya teman-teman ya, 08. Ini kita sebagai contoh aja teman-teman ya. 0813 misalnya 9990 0813 9990 0277 misalnya, seperti itu. Kita klik checklist. Kemudian kita posisikan di sini. Nah, untuk melihat dia pas tengah, klik layar alamatnya tadi, kemudian tekan Ctrl+T di keyboard. Kita posisikan seperti ini. Oke. Pas ya. Oke, pas seperti itu. Klik checklist. Oke, kita sudah sampai sini nih teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang akan kita buat? Oke teman-teman, kita lihat sampel kita lagi di sini. Selanjutnya di sini saya akan ajak teman-teman untuk buat background apinya teman-teman ya. Oke, kita coba klik di sini, klik kanan, api. Oke, ini background apinya di sini teman-teman. Nah, kita balik ke desain kita tadi. Di sini saya sudah siapkan juga teman-teman untuk background apinya. Di sini ada PNG. Oke. Kita lihat dulu posisi api di sampel kita tadi. Jadi seperti itu ya. Oke. Kita balik ke desain kita tadi. Kita akan tarik gambar api yang ini, buka ke desain kita tadi. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang tinggal kita atur aja posisinya teman-teman. Kita klik checklist. Kita atur, kita buat dulu namanya menjadi api, nama layarnya. Kita double klik api. Oke. Nah, kita akan posisikan layar ini di bawah background kuning. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya. Kita atur-atur aja posisinya teman-teman. Kita bisa lengkung-lengkungkan. Nah, kita lihat sampel kita tadi. Kurang lebih kita buat mirip-mirip seperti ini teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita tepat di layar apinya ya. Klik kanan tepat di layar api. Kemudian rasterize layer. Kemudian gunakan move tool Ctrl+T. Nah, sekarang kita nonaktifkan rantainya, tarik seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kemudian klik checklist. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, untuk sedikit menghilangkan apa ini teman-teman, untuk ngeblendingkan antara gambar api dengan backgroundnya, kita bisa menggunakan eraser tool. Oke, kita gunakan brush di sini. Oke ya, saffron. Oke, kita hapus perlahan. Nah, seperti itu. Oke ya. Kemudian kita lihat sampel kita tadi lagi teman-teman. Untuk apinya menggunakan opacity 90%. Oke, di sini kita bisa perkecil api kita ini. Opacity-nya juga menjadi 90%. Oke, seperti itu. Klik enter. Nah, baru kemudian kita bisa kopikan apinya. Klik di sini, kemudian Ctrl+G. Jadi apinya sudah terduplikat. Kita tarik menggunakan sebelum kita tarik, kita akan rotasikan dulu. Kita akan lakukan flip horizontal dulu. Kita klik edit, kemudian transform, kemudian flip horizontal. Oke, sekarang kita tarik seperti ini. Jadi cara menariknya,
teman-teman tekan dan tahan Shift di keyboard, gunakan Move Tool, kemudian tarik seperti ini. Oke ya, tinggal diatur aja posisinya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi apinya terlihat realistik. Oke, setelah kita membuat background api, sekarang kita lihat lagi contoh kita tadi. Kita akan membuat meletakkan beberapa elemen di sini. Ada elemen daun dan juga ada elemen mentimun yang sudah dipotong. Oke, saya sudah siapkan juga teman-teman. Oke, pertama kita masukkan elemen daunnya di sini. Daun kita masukkan di sini. Oke, sorry. Sebelum kita masukkan teman-teman, di sini kita batalkan dulu masukkan elemen daunnya. Kita posisikan dulu dia di layar paling atas. Oke, layar paling atas ya, di yang alamat ini tadi. Nah, biar dia tidak biar kita nanti enak untuk mengatur-ngatur posisinya teman-teman. Oke, kita masukkan elemen daunnya. Nah, di sini kita berkreativitas teman-teman. Jadi ukurannya nggak baku ya. Kita atur ukurannya supaya enak dilihat aja di sini. Oke ya. Dan kita gunakan aktifkan apa ini namanya teman-teman? Rantainya kita aktifkan. Oke, kita posisikan di sini. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu. Di sini teman-teman juga bisa rotasikan misalnya. Oke, posisikan seperti ini sampai ada lengkungan seperti itu, kita putar-putar seperti ini. Nah, kurang lebih kita letakkan di sini untuk elemen daunnya. Oke. Jadi kita posisikan di bawah rectangle ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita akan masukkan apalagi teman-teman? Mentimunnya ya di sebelah sini dan sebelah sini. Oke. Kita gunakan yang ini ya. Oke. Oke. Kita posisikan di sini. Kita putar-putar sedikit. Perbesar sedikit. Nah, seperti itu. Checklist. Kemudian timunnya potongnya ini kita posisikan lagi di sebelah sini. Jadi kita langsung aja duplikat, klik timun potong ini, CTRL-G. Kita pindahkan ke sini. Kita bisa flip horizontal, klik edit, transform, flip horizontal. Seperti itu. Posisikan di sini. Oke ya. Oke. Nah, untuk melihat desain secara keseluruhan tanpa terganggu oleh apa ini teman-teman, garis bantunya ini, kita bisa klik view, kemudian kita bisa show, kemudian guide-nya ini kita hilangkan, checklistnya. Nah, seperti itu. Oke ya, kita tekan CTRL 0, balik keadaan normal. Nah, apabila teman-teman juga ingin menampilkan kembali garis bantunya, teman-teman bisa klik view lagi, show lagi, guides lagi teman-teman, seperti itu ya. Oke, jadi garis bantu ini kita butuhkan untuk membantu kita untuk membuat layout desainnya atau tata letak desainnya. Oke, seperti itu. Klik view lagi, kita hilangkan garis bantunya. Oke, sekarang teman-teman kita akan simpan hasil desain kita ini dalam dua format, yaitu Adobe Photoshop juga kita simpan dalam format JPEG. Tapi terlebih dahulu kita akan lihat dulu nih di bagian layar kita rapikan nih. Kita rapikan ya. Oke, bagian menu dan harga tadi, menu dan harga dengan item harganya. Oke. Kita bisa grupkan di sini. Grup, oke. Grup menu dan harga. Kemudian untuk alamat dan rectangle-nya kita bisa grupkan juga. Oke, cara bloknya seperti yang dijelaskan di awal tadi teman-teman ya. Klik salah satu layarnya, klik, kemudian tekan dan tahan Shift atau CTRL juga bisa. Di sini saya gunakan CTRL karena dua item aja. Kemudian klik objek salah satunya, yaitu rectangle. Kemudian klik create new group seperti itu. Buat nama grupnya jadi
Jadi apa nih teman-teman? Jadi alamat. Kemudian untuk timun potong dan juga elemen daun hijau ini tadi kita bisa grupkan juga. Kemudian rubah namanya menjadi elemen daun dan timun misalnya. Ini tujuannya adalah agar bagian layar kita nampak rapi teman-teman, tidak semerautan ya. Oke, untuk bagian backgroundnya juga bisa kita grupkan. Oke, kita buat jadi background. Nah, tinggal nih teks untuk warung gepreknya yang tidak punya grupnya atau sendirian aja teman-teman. Jadi daripada dia sendirian, mungkin kita bisa letakkan dia paling atas aja teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk hukum layer, seperti biasa pernah mungkin saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Untuk hukum layer, untuk yang bagian paling atas itu adalah bagian yang paling depan teman-teman ya, untuk yang tampil di lembar kerja kita. Oke, jadi teman-teman ya, lumayan ya. Jadi mungkin untuk desain atau tutorial kali ini kita cukupkan. Tapi seperti janji saya tadi sebelum selesai, kita simpan dulu kedua format, yaitu format PSD dan format JPEG. Caranya, kita klik file, klik save as. Nah, di sini saya akan buat folder di mana ya teman-teman ya? Di menu warung geprek ini. Di sini saya buat new folder. Jadi tutorial menu warung geprek. Oke, seperti itu. Oke, ini daftar menu warung geprek PSD, langsung aja klik save. Oke. Kita tunggu sampai 100% ya teman-teman. Oke, selesai. Kita klik file lagi, save a copy teman-teman. Kalau tadi save as, ini save a copy. Oke, kita cari save as tipenya itu JPEG. Oke, langsung aja kita klik save. Oke, kita pilih yang paling mentok di sini maksimum, kemudian klik OK. Oke ya. Oke, kita keluarin dulu yang sudah kita buka tadi. Kita akan lihat hasil desain kita tadi di folder tutorial menu warung geprek. Ini teman-teman. Ini PSD-nya dan ini untuk JPEG-nya. Oke ya. Bagaimana teman-teman? Cukup menarik bukan? Semoga dengan tutorial kali ini kalian terbantu untuk belajar Adobe Photoshop, khususnya belajar membuat menu makanan sebuah rumah makan atau warung geprek seperti ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Wahyu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.